Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas FM 20D. Nama saya Rini Ernawatisari. Nama saya Anastasia Fomasigulo. Nama saya Nadia Aprilianti. Nama saya Anis Faturahmah. Kami di sini akan menjelaskan tanaman obat Bratawali. Baiklah, mari kita langsung saja ke penjelasannya. Apa itu tanaman Bratawali? Bratawali atau akar ali-ali atau Tinospora crispa adalah tanaman obat tradisional Indonesia yang biasa ditanam di pekarangan atau tumbuh liar di hutan. Rebusan batangnya terasa sangat pahit dan bisa dijadikan obat. Di antaranya bisa dijadikan obat rematik, mengurangi gula darah, menurunkan panas, membantu mengurangi gejala kencing manis, dan di Indonesia sendiri biasa dikenal dengan nama Bratawali atau juga dikenal dengan nama daerah Andawali, Atawali, Putrawali, atau daun gadel. Oke, next. Ciri morfologi Bratawali. Ada akar, batang, daun. Akar salah satu morfologi dari tanaman Bratawali adalah akarnya. Bratawali memiliki arti akar yang berfungsi untuk menyerap nutrisi dalam tanah. Selain itu juga tanaman ini merupakan tanaman perdu yang tumbuh dengan cara merambat dan memiliki akar tunggang. Batang, bagian morfologi selanjutnya dari tanaman Bratawali adalah batangnya. Bratawali memiliki jenis batang yang mirip seperti batang tanaman sirih. Batang memiliki kandungan air dan sifatnya lunak, tapi rasanya sangat pahit. Batang ini tingginya bisa mencapai 2,5 meter. Setiap batang terdapat bintil-bintil rapat yang letaknya tidak beraturan. Apabila batang Bratawali disimpan, maka kondisi dari batang tetap seperti awalnya dan tidak mengalami perubahan apapun. Daun. Bratawali memiliki daun tunggal yang bertangkai sekitar 16 meter. Bentuk daun seperti jantung atau mirip dengan bulat telur. Ujung daun sedikit runcing atau lancip dengan panjang sekitar 7-12 cm dan lebarnya antara 5 hingga 10 cm. Next, bunga pada tanaman Bratawali disebut sebagai bunga tidak sempurna. Hal ini disebabkan definisi bunga tidak memiliki bagian yang lengkap dan ukurannya terbilang cukup kecil. Bunga Bratawali termasuk bunga tandan yang letaknya menggantung. Bunga jantan yang ada pada Bratawali juga terdapat tangkai dengan ukuran pendek dan mahkotanya berjumlah 3 helai. Kelopak bunga mempunyai 6 buah, sedangkan warna bunganya sendiri yaitu hijau muda dan putih kehijauan. Bagian buahnya, Bratawali memiliki buah yang letaknya ada di tandan dan berkumpul menjadi satu. Buahnya memiliki warna merah muda. Next. Berikut adalah gambar dari tanaman Bratawali, yaitu bagian batangnya. Di sini terdapat bintil-bintilnya ya, terlihat sangat jelas. Nah, ini adalah masih tanaman Bratawali juga. Dia tumbuhnya merambat seperti ini, ya, seperti tanaman sirih. Dia merambat ke tanaman yang ada di sekitarnya. Atau kalau di sini ada pagar ya, dia merambat ke pagar. Nah, ini bisa terlihat lebih jelas ya. Ini bagian batang dan bagian daun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anastasia bagian nama botani dan silakan Anastasia. Yang pertama ada nama botaninya yaitu Tinospora crispa L. mies. Nama daerahnya Bratawali, Putrawali, daun gadel atau yang berasal dari nama Jawa, Andawali dari Sunda, Antawali dari Bali, dan Senjingteng dari Cina. Habitatnya tumbuh liar di hutan dan di ladang. Klasifikasi tanaman Bratawali.
Subkingdom. Subkingdomnya Trocheobiantha, superdivisinya Spermatophyta, divisionya Magnolipita, subdivisionya Angiospermae, kelasnya Magnaliospida, subkelasnya Magnalidae, ordonya Ranunculae, familinya Menispermaceae, genusnya Tinospora, spesies Tinospora crispa L. Hook, F, dan T. Selanjutnya, bagian kingdom. Lantai merupakan kelompok organisme eukariotik multiseluler yang memiliki dinding sel dan klorofil. Bersifat autotrof, yaitu bisa membuat makanannya sendiri. Subkingdom Trocheobiantha, yaitu kelompok tumbuhan berpembuluh yang memiliki sistem-sistem pembuluh yang jelas dan khas untuk menyalurkan hara atau nutrien dari tanah oleh akar ke bagian tajuk, serta untuk menyalurkan hasil fotosintesis dan metabolisme dari daun ke bagian-bagian lain tubuhnya. Selanjutnya ada superdivisi, Spermatophyta, kelompok atau golongan tumbuhan yang menghasilkan biji. Oleh karena itu, sering disebut dengan tumbuhan berbiji. Disebut juga tumbuhan bunga, Anthophyta, karena biji asalnya dari bunga. Bunga biasanya terlihat lebih jelas, terlihat dan berfungsi sebagai alat perkawinan, maka disebut panerogame atau paneros yang artinya jelas dan gamos yang artinya alat perkawinan. Selanjutnya, divisio Magnoliophyta. Magnoliphyta, tumbuhan sekerabat dengan Magnolia, merupakan kelompok terbesar tumbuhan yang hidup di daratan. Namanya diambil dari cirinya yang paling khas, yaitu menghasilkan organ reproduksi dalam bentuk bunga. Kemudian ada subdivisio Angiospermae. Tumbuhan berbunga Angiospermae atau Anthophyta menghasilkan organ reproduksi berupa bunga. Berikutnya ada kelas yaitu Magnoliospida, tumbuhan berbiji belah yaitu segolongan tumbuhan berbunga yang memiliki ciri khas yang sama, memiliki sepasang daun lembaga. Daun lembaga ini berbentuk sejak dalam tahap biji sehingga biji sebagian besar anggotanya bersifat mudah terbelah dua. Next, ada subkelas yaitu Magnolidae. Magnolidae adalah sekelompok tumbuhan yang memiliki ciri bunga trimer, serbuk sari dengan satu pori dan dengan urat daun yang biasanya bercabang. Ada ordo Ranunculae. Ranunculae adalah salah satu bangsa tumbuhan berbunga. Ciri-ciri umum ordo Ranunculae adalah batang berkayu, ada daun buah yang bebas dalam bunga, sehingga dari satu bunga dapat membentuk banyak buah. Bunga tersusun spiral, daun tunggal atau majemuk, tersebar atau berhadapan. Famili Menispermaceae. Menispermaceae adalah salah satu suku anggota keluarga tumbuhan berbunga. Genus Tinospora. Tinospora adalah genus semak memanjat kayu, umumnya mengirim akar udara panjang dari pohon inang, memiliki kulit gabus atau tipis. Selanjutnya ada spesies yaitu Tinospora crispa L, Hook, F, dan T. Brotowali Tinospora crispa merupakan tanaman berkhasiat obat yang tumbuh di dalam tropis termasuk Indonesia. Tanaman tersebut sering digunakan sebagai obat untuk demam, kolera, rematik, penyakit kuning, dan diabetes tipe 2. Sinonim: Cocculus rufus DC,
Menispermum crispum Linn., M. verrucosum Linn., M. tuberculatum Lam., Dinospora rugivore, T. tuberculata beumi. Pemberiannya tidak berbau, rasa sangat pahit, dan ada manfaat dari tanaman brotowali yaitu sebagai infeksi saluran kencing, susah kencing atau sebagai diuretika, penambah nafsu makan, membantu penyembuhan luka, menyembuhkan penyakit kulit, mengobati diabetes, menyembuhkan sakit kuning atau hepatitis, penyembuhan rematik, mengobati gatal-gatal, mencerahkan kulit wajah. Merangsang kerja urat saraf, mengobati diare, anti tumor, memberi efek menenangkan, mengobati sakit punggung dan pinggang, mencegah stroke dan penyakit jantung, mengobati asam urat, menjaga kesehatan tulang, mengurangi jumlah virus HIV. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Anissa Faturah. Selanjutnya ada budidaya tanaman Bratawali. Ada budidaya penyiapan lahan, penyiapan pemerahan dan next. Penyiapan lahan. Yang pertama, tanaman Bratawali sangat baik ditanam pada tanah yang gembur atau tanah yang bergelembung yang memiliki jarak dengan gembur apabila ditanam di dataran pantai, sampar, dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1000 mdpl. Kemudian adanya penyiapan lahan tempat tanaman Bratawali sebelum tanam adalah untuk membuat lubang tanam, alur tanam 20 cm kali 23 dipupuk dan campur dengan tanah atau dibangkan pada alur tanam. Bratawali membutuhkan panjang pertumbuhan dapat di samping tanam sebelum penanaman Bratawali. Tiang panjat dapat menggunakan tanaman yang Kemudian ada penyiapan bibit. Yang pertama ada tanaman Bratawali biasanya diperbanyak dengan stik batang dengan cara vegetatif buatan agar pertumbuhan tanaman seragam. Stik batang diambil batang yang sehat dan cukup tua, panjang stik batang 5 cm, 10 cm, atau 15 cm. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa panjang stik terbaik adalah 10 cm. Sebelum ditanam ke lapangan, stik ditanam di isi media, campuran pupuk kandang dan tanaman dengan perbandingan 1:1. Kemudian ada pemindahan bibit dari polybag ke lapangan adalah dengan cara menyobek salah satu bagian dari polybag. Bibit dipindahkan ke lubang tanam dengan hati-hati. Tanah di sekitar bibit dipadatkan agar bibit tetap kokoh. Untuk menjaga kelembapan tanah dan daun kering, jarak tanam Bratawali yang dianjurkan adalah 1 meter kali 1. Pemeliharaannya, yang pertama pupuk yang digunakan sebagai pupuk organik dapat berupa pupuk kandang atau kompos. Yang kedua ada penyiangan dilakukan pada umur 1 bulan setelah ditanam atau disesuaikan dengan pertumbuhan gulma. Penyiangan ini tidak harus menggunakan herbisida. Yang ketiga, ketika digunakan panjatan hidup, pemangkasan cabang dan daun tanaman perambat harus digunakan secara teratur sehingga tidak mengganggu pertumbuhan Bratawali yang Bratawali halus dialur sedemikian rupa. Yang keempat,
Untuk menarik dan melekatkan sementara cabang-cabang yang menjuntai, dapat digunakan tali plastik atau tali rapia. Batang ini dibandingkan dengan bebas pada tanaman jamur yang sering menyebabkan penyakit bercak daun, berlepung pada brotowali pada daun. Tanaman dengan jamur adalah patch terlihat kuning. Penyakit ini tidak menyebabkan aman untuk batang yang terinfeksi akhirnya akan menjadi coklat dan hama yang mengganggu brotowali adalah yaitu pemakan daun. Serangan hama ini menyebabkan hilangnya daun yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Hama ini dapat kendalikan ekstra nimba bukan lumpat. Panennya batang brotowali dapat dipanen apabila coklat utama. Dengan cara memangkas batang. Untuk mendapat Simplicia brotowali, batang dipotong kasar lalu dikeringkan. Yang kesimpulannya dari tanaman brot ini merupakan salah satu jenis tanaman yang digunakan untuk penyembuhan beberapa jenis penyakit baik luar maupun dalam seperti diabetes, hepatitis, skabisit, dan lain-lain. Penggunaan serta budidaya yang mudah membuat tanaman ini lebih diminati, di samping karena yang memiliki gejala tidak dianjurkan karena memiliki efek samping, yaitu salah satunya dapat menimbulkan penyakit autoimun, ramuan dan suatu warisan yang dan harus dilestarikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang tanaman brotowali. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.